Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi ma'nal imamati wa wujubi nasbil a'immati wa qadatil ummati. Al-imamatu riyasatun tamatun wa za'amatun amatun tata'allaqu bil khassati wal 'ammati fi muhimmatid dini wad dunya mutadamminuha hifdzul huzati wa ri'ayatur ra'iyati wa iqamatud da'wati bil hujjati was sayfi wa kafful janafi wal haifi wal intisafu lil madhlumina minadh dhalimina wastifa'ul huquqi minal mumtani'ina wa ifa'uha 'alal mustahiqin. Dalam memulai pembahasannya mengenai imamah, Imam Haromen itu memulai dari definisi dari imamah itu sendiri, di mana Imam Haromen mendefinisikannya dengan riyasatun tamatun wa sa'amatun amah. Imamah merupakan satu sistem kepemimpinan yang absolut dan menyeluruh. Definisi tamah atau secara bahasa artinya sempurna itu Imam Haromen memaksudkan untuk membedakan antara apa yang disebut sebagai imamah dan wazaroh serta imaroh. Karena ada sistem kepemimpinan selain imamah, yakni wazaroh dan imaroh. Tapi kepemimpinan wazaroh dan imaroh itu tidak tamah, tidak sempurna, tidak absolut. Karena apa? Karena seseorang untuk menjadi seorang wazir atau seorang amir, dia bergantung kepada ditunjuk atau tidak oleh seorang imam. Jadi berlakunya seseorang untuk menjadi wazir atau menjadi seorang amir itu tergantung imamnya menunjuk atau tidak. Kalau misalnya imam menghendaki untuk mencopot seseorang dari jabatannya sebagai amir atau wazir, maka tercopotlah jabatan tersebut. Jadi kira-kira jabatannya atau kepemimpinannya itu tidak tamah, tidak absolut. Dia masih berada di bawah kepemimpinan yang lain. Begitupun dengan tidak amah, karena ya sebagaimana kita tahu bahwa imaroh itu dia hanya memimpin dalam satu kekuasaan tertentu saja, wilayah kekuasaan tertentu saja. Berbeda dengan imamah yang memimpin seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, kira-kira seperti itu. Tata'allaqu bil khassati wal 'ammah fi muhimmatid dini wad dunya. Imamah dia memimpin dalam segala urusan, baik yang berurusan dengan sesuatu yang khusus atau yang umum, perkara dunia ataupun perkara agama. Di mana seorang imam itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayahnya. Imam memiliki tanggung jawab untuk mengurusi segala kebutuhan rakyatnya. Imamah bertanggung jawab atau seorang imam bertanggung jawab untuk menjalankan dakwah, menyebarkan agama Islam, baik dengan argumentasi-argumentasi ilmiah atau kalaupun secara terpaksa harus melakukan peperangan, misalnya seorang imam itu yang akan memimpin peperangan tersebut. Wakaful janafi wal haifi, seorang imam memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kezaliman yang berada di tengah masyarakat, mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Wal intisafu lil madlumin minadh dhalimin wastifaul huquq minal mumtani'in wa ifa'uha 'alal mustahiqin. Sehingga ketika terjadi kezaliman di tengah-tengah masyarakat, seorang imam memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan hak dari orang yang terzolimi tersebut, merebutnya kembali dari orang yang mendoliminya. Kira-kira seperti itu. Wahadihi jumalun yafsiluha al-babut tsamin al-mustamilu ala ma yunatu bil a'immati wa hiya marasimu tahillu mahallat tarajimi wa fiha al-ana muqni'un wa sayati muttasi'un fil bayani musbi'un insyaallahu azza wa jalla. Jadi kalimat-kalimat yang tadi disebutkan itu bisa dibilang sebagai pengantar saja bagaimana dan apa saja tugas dari imam dalam imamahnya, yang sebetulnya menurut Imam Haromen nanti akan diterangkan lebih lanjut, akan diperinci dan lebih lebar dalam kitabnya di bab yang ke-8. Jadi itu hanya kata pengantar saja. Fanasbul imami indal imkani wajibun wa dhahaba Abdurrahman ibnu Kaisan ila annahu la yajibu wa yajuzu tarkun nasi akhyafan yaltatimuna ikhtilafan wa ikhtilafan la yajma'uhum dhabitun wa la yarbitu syatata ra'yihim rabitun. Maka sebagaimana kita tahu dengan keurgensian imam atau imamah di tengah-tengah masyarakat yang demikian, hukum dari memimpin atau membentuk suatu imamah di tengah-tengah masyarakat, begitupun menurut para a'immah itu hukumnya adalah wajib, meskipun di sini ada seseorang yang berbeda pendapat, yakni Abdurrahman ibnu Kaisan atau yang biasa dikenal dengan Al-Asom. Menurut Al-Asom, membentuk suatu imamah itu tidak wajib. Jadi boleh saja membiarkan masyarakat dengan tanpa dipimpin oleh seseorang tertentu atau dalam sistem tertentu. Biarkan saja, kalau misalnya mereka terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan dan lain sebagainya, mereka akan menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan hukum alam lah, atau misalnya dengan akal mereka lah dan lain sebagainya. Wa hadzal rajulu hujumun ala syaqqil 'asa wa muqabilatul huquqi bil huquqi la yahabu hijabal insaf wa la yasawiru aswabal ihtisaf wa la yusamma illa indal insilal an ribqatil ijma'i wal hiyadu an sunanil asba'. Di sini Imam Haromen memberikan tanggapan dan mengomentari apa yang diungkapkan oleh Ibnu Kaisan, Abdurrahman Ibnu Kaisan tadi. Bagaimana kemudian menurut Imam Haromen pendapat yang demikian itu bahaya sekali. Dia akan memecah belah atau membuat sebuah rongga dalam satu kesatuan.
Jadi ya lebih menohok lagi, bahkan Imam Haramain mengomentarinya dengan wala yasawairu aswabal itisaf. Jadi seakan-akan Imam Ibnu Kaisan itu mengungkapkan pendapat yang seperti itu yang jelas-jelas menurut banyak orang itu salah, dia kok tidak merasa malu ya mengungkapkan pendapat yang demikian. Wala yusamma illa indal insilal andrib qatil isma. Jadi seakan-akan Ibnu Kaisan itu ya kesannya itu kayak pengen terkenal aja. Kayak pengen terkenal, pengen booming, pengen berbeda dari yang lain, seakan-akan dirinya itu tidak akan dikenal kecuali dengan mengungkapkan pendapat-pendapat yang kontroversial seperti itu. Ya, padahal ya menurut Imam Haramain bahwa masbukun bi isma'i man asyraqat alaihi syamsu syariqatan wa gharibatan wa ittifaqi madzahibil ulama qatibatan. Padahal kewajiban imamah itu merupakan satu ijma, ya satu kesepakatan. Jadi kiranya semua orang pasti akan mengatakan bahwa membentuk suatu imamah itu wajib dan merupakan keharusan di tengah masyarakat. Ya bahkan menurut para sahabat baik kalau misalnya kita itu menyegerakan untuk memilih seorang pemimpin atau membentuk suatu kepemimpinan di tengah masyarakat. Wa amma ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'au al-badar ila nasbil imami haqqan. Para sahabat Rasulullah itu memandang bahwa bergegas untuk memilih seorang imam itu baik, ya meskipun sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sahabat tidak melakukan apa yang merupakan pendapatnya ini, yakni ya tidak langsung mencari siapa pengganti Rasulullah, kira-kira seperti itu. Wataraku bisa babi tasawuli bihi tasihzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dafnihi makhafatan tatawashahum hajimatu mihnatin wala yartabu man ma'ahum miskatun an nadzabba anil husati wan nadalla duna hifdzil bai'ati mahdumun syar'an. Ya seperti yang tadi saya katakan, ya para sahabat itu tidak langsung memilih siapa pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ya mereka menganggap baik bahwa bersegera untuk memilih seorang pemimpin di tengah kekosongan itu adalah hal yang baik. Karena apa? Ya karena pada saat itu ya Rasulullah para sahabat itu teralihkan fokusnya kepada Rasulullah, ya teralihkan fokusnya terhadap Rasulullah, takut terdapat hal yang di luar perkiraan atau hal yang diduga-duga kalau misalnya tidak langsung mengurusi atau ya mengurusi jenazahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian di sini Imam Haramain mempertegas argumennya dengan mengatakan walau tarokan nasu fawdo la yajma'uhum 'alal haqqi jami'un wa la yazahuhum waziqun wa la yarda'uhum an ittiba'i khutuwati syaitani radi'un ma'a tafannunil ara wa tafarruqil ahwa la tabattara an-nizam wa halakal anam. Kalau misalnya manusia dibiarkan begitu saja tanpa ada seseorang yang memimpin, tanpa ada seseorang yang dapat menyatukan mereka, tanpa ada seseorang yang dapat mengendalikan mereka, mengarahkan mereka, mencegah mereka dari bertindak sewenang-wenang, bertindak kejahatan, bertindak hal-hal yang buruk. Sementara ya kita tahu sendiri imam itu berperan penting dalam hal itu. Latabat taroan nidhamu halakal anam. Hal ini akan memecah belah umat, kata Imam Haramain. Maka tatanan sosial yang ada di masyarakat itu akan ya terpecah belah, tidak akan bersatu. Bahkan dapat ya menimbulkan kekacauan atau kehancuran. Kira-kira seperti itu. Wa tawassabat at-tugham wal awam wa tahazzabat al-ara'u al-mutanaqidatu wa tafarraqat al-iradatu al-muta'arridatu wa malaka al-ardhaluna saratan nasi wa fadat al-majami'u wa tasa'a al-kharqu al-raqi'i wa nasab al-khusumatu wastahwadha ala ahli dini dzawul aramati wa tabaddadat al-jama'atu wala hajata ila al-itnab ba'da husulil bayan wa yazaghullahu bisultani aktsaru mimma yazaghu bil Qur'an. Di sini Imam Haramain terus memperbanyak argumentasinya dengan mengatakan kalau misalnya tidak ada imam atau imamah yang kompeten dalam memimpin masyarakat, maka sungguh akan terjadi dominasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beradab, orang-orang awam. Wa tahazzabat al-ara' al-mutanaqidah. Narasi-narasi yang dapat mempecah belah umat itu akan mulai bermunculan, menyebar luas di tengah masyarakat. Ya, seperti yang kita tahu sendiri bahwa beberapa lama ini telah terjadi narasi yang mengatakan bahwa para kiai itu telah melakukan semacam perbudakan kepada santrinya dengan menyuruh sana sini dan lain sebagainya, di mana kemudian para kiai dicap sebagai feodalisme. Nah, hal ini itu akan menyebar luas kalau misalnya tidak ada imamah. Loh, kok kenapa imamah itu dapat mencegah hal tersebut untuk tidak menyebar luas atau paling tidak diminimalisir, kira-kira seperti itu. Ya karena imamah itu kemudian atau seorang imam berwenang untuk membuat suatu aturan dalam mengatur tatanan sosial di masyarakat.
Ya, makanya di Indonesia sendiri itu terciptalah peraturan-peraturan atau hierarki perundang-undangan tersebut yang di atas oleh Pancasila, kemudian dibawahi oleh Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Wa tafarraqat al-iradatul muta'arrid. Kemudian di situ Imam Haramain juga menambahkan argumentasinya dengan mengatakan bahwa cita-cita yang diharapkan oleh banyak orang atau sesuatu yang dicita-citakan oleh masyarakat itu ya akan terpecah-pecah, tidak akan bersatu, tidak akan tercapai, kira-kira seperti itu. Loh, karena apa? Karena begini, ya kita anggap saja cita-cita di tengah masyarakat itu bagaimana kemudian kesejahteraan itu bisa merata, tidak hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu saja, misalnya. Lah, dalam capai atau untuk mencapai kesejahteraan yang merata itu kan kita harus memaksimalkan potensi baik dari sumber daya alam atau sumber daya manusia misalnya. Kita bahas sumber daya alam saja. Kalau misalnya tidak ada satu sistem kepemimpinan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, maka sungguh orang-orang yang akan memanfaatkan sumber daya alam tersebut akan mengeksploitasi. Ya, dia akan menambang sewenang-wenang, dia akan mengeruk semua sumber daya alam tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ya, dengan adanya imamah dibentuklah aturan bagaimana kemudian sebelum menambang harus terlebih dahulu didahului oleh amdal atau analisis masalah dan dampak lingkungan. Kalau misalnya menambang ini kira-kira masalah apa yang akan timbul, apa saja dampak yang akan terjadi dalam lingkungan sekitar. Sehingga tata cara menambang atau di mana atau daerah mana saja yang boleh ditambang itu diatur tidak sembarangan, kira-kira seperti itu. Atau misalnya mengenai kesejahteraan yang menyeluruh itu kita cari saja contoh seperti hubungan antara pengusaha dan para pegawai. Kalau misalnya tidak ada aturan yang mengatur, maka sungguh para pengusaha itu akan berlaku sewenang-wenang kepada para pegawainya. Dia akan memaksakan pekerjanya untuk bekerja dari pagi sampai larut malam, tidak dibatasi waktunya. Dalam memberikan upah pun seperti itu. Ya, dengan adanya imamah muncullah misalnya Undang-Undang Ciptaker nomor 6 tahun 2023 di mana dalam pasal 77 diatur mengenai batas mempekerjakan seseorang di mana satu hari itu harus maksimal 8 jam atau 40 jam dalam seminggu. Kira-kira seperti itu. Atau diatur juga dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 mengenai pengupahan. Bagaimana kemudian dalam 1 bulan kerja misalnya masyarakat itu akan diberi upah seberapa, itu dibedakan berdasarkan jenis kebutuhannya atau kebutuhannya masyarakat dalam 1 bulan itu. Kalau misalnya di Jakarta atau di Bekasi dan daerah sekitar yang cenderung tinggi biaya hidupnya misalnya, ya maka diwajibkan bagi pengusaha untuk memberikan gaji sekian, berbeda dengan yang di Solo atau di Jogja dan lain sebagainya yang cenderung masih rendah. Diatur hal tersebutnya oleh sistem kepemimpinan. Jadi kira-kira seperti itu. Fa idza taqarrara wujubun nasbil imam falladhi sara ilaihi jamaahirul a'immah anna wujuban nasbi mustafadun min syar'in manqul ghairu multaqamin qadiyal uqul wa dhahaba syardamatun min ar-rafid ila anna al-aqla yufidun nadir al-ilma biwujubi nasbil imami wastiqsa'ul qawli fi istihalati talaqqil ahkam min asalibil uqul bahrufayatin la yughrafu wa tiyaru amwajin la yunsafu. Oke. Kalau misalnya dengan argumentasi yang telah disebutkan tadi sudah jelas bahwa memilih seorang pemimpin itu hukumnya wajib, maka di sini ada perbedaan pendapat, dijelaskan perbedaan pendapat mengenai wajibnya memilih seorang pemimpin. Ada yang mengatakan bahwa yang memilih pemimpin itu wajib menurut akal, ada yang mengatakan wajib oleh syariat. Ya, wajib berdasarkan syariat. Jadi menurut akal itu maksudnya apa? Ya karena kalau kita pikir jika tidak ada imamah maka akan terjadi hal-hal buruk, maka memilih seorang imam atau menunjuk seorang imam untuk mengurusi urusan itu hukumnya wajib. Ya, tapi ya menurut jumhur ulama mengatakan bahwa nasbul imamah itu yang mewajibkan adalah syariat, bukan akal. Ya syariat itu sendiri yang mewajibkan. Perbedaan pendapat ini juga didasari dari apakah akal itu bisa menjadi rujukan dari suatu hukum atau tidak, bisa menjadi dasar hukum atau tidak. Ya karena kalau misalnya kita mengulas balik dari kitab Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi itu yang mengatakan bahwa yang mewajibkan akal ini adalah kaum Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah yang menganggap bahwa akal itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Jadi apa yang menurut akal wajib itu wajib.
Apa yang menurut akal itu tidak boleh, tidak boleh. Nah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak menjadikan akal sebagai dasar hukum itu mengatakan bahwa bukan akal yang menjadi alasan kenapa imamah itu wajib. Tapi syariat itu sendiri. Syariatnya apa? Yakni ijma. Ya karena para ulama terdahulu dan umat Islam kira-kira seperti itu telah bersepakat bahwa adanya suatu imamah itu hukumnya wajib. Wal fi'atul mukhalifah fi hadzal babi akhadhat madhhabaha wa talaqqas matlabaha min masiriha ila anna Allah ta'ala jadduhu yajibu alaihi istislahu ibadihi wa za'amu anna salaha fi nasbil imam wastamaddu fi taqriri ma yuhawilunahu wa tamhidi ma yuzawilunahu min al-wujuhi allati dzakarnaha wa hadza minhum jahlun bihaqiqatil ilahiyyah wa dhuhulun an sirrir rububiyyah. Ada juga sekelompok orang yang mengatakan bahwa nasbul imamah itu merupakan keniscayaan sesuatu yang pasti terjadi. Karena apa? Karena mereka berkeyakinan atau ajaran mereka itu mengatakan bahwa sebuah kewajiban bagi Allah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat, menciptakan kehidupan yang sejahtera di tengah masyarakat. Dan mereka berpikir bahwa kesejahteraan, keharmonisan di tengah masyarakat itu hanya dapat ditempuh dengan menciptakan sebuah kepemimpinan. Nah, pendapat yang demikian atau anggapan yang demikian itu menurut Imam Al-Haramain adalah jahlun bihaqiqatil ilahiyah atau ketidaktahuan tentang hakikat ketuhanan. Mengapa demikian? Karena dalam kalimat selanjutnya Imam Haramain mengatakan wa man wufiqa lirrasyadi wastanna fi manhajis sadadi wastadda fi nadharihi ala ittiadin alima anna min darurati tahaqquqil wujub tu'radu man alaihi al-wujub litta'athuri bil masabi wal iqab wa man tasadda li turuqil ghairi wa qabulil asari fa huwa irdatun lil afati wa turyatun li alsinatil ahad. Karena menurut Imam Haramain, orang yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan yang benar, kira-kira seperti itu pasti akan memiliki pandangan bahwa yang namanya kewajiban itu memiliki konsekuensi pahala dan dosa. Jadi kalau misalnya ada yang tidak melakukan kewajiban, itu dia akan mendapatkan dosa. Sedangkan Al-Fi'atul Mukhalifah tadi mengatakan bahwa Allah memiliki kewajiban untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, masalahnya adalah apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan dosa atau akan menerima doror dengan tidak menciptakan kehidupan yang harmonis di salah satu masyarakat. Maka di kalimat selanjutnya wal qadimu ta'ala la yalhaquhu dororun la yalhaquhu naf'un wa la yanaluhu dororun la yu'ariduhu daf'un fa'tiqadul wujubi alaihi zalalun fahuwa al-mujibu bi amrihi wa la yajibu alaihi syai'un min jihati ghairihi. Ya, ini adalah jawaban yang tepat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima manfaat apa-apa, tidak menerima doror apa-apa, sehingga tidak ada konsekuensi bagi Allah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis atau tidak. Bukan berarti kemudian kalau Allah menciptakan kehidupan yang harmonis itu yalhaquhu naf'un. Bukan berarti kalau misalnya Allah tidak menciptakan kehidupan yang harmonis akan yanaluhu dororun. Maka jelas salah memiliki keyakinan Allah memiliki kewajiban. Ya Allah mewajibkan nasbul imamah atau membentuk suatu kepemimpinan di tengah masyarakat, tapi bukan berarti Allah wajib memiliki atau wajib menciptakan kehidupan yang harmonis dengan adanya imam tersebut. Tsummal adyan wal milal wa syara'i wan nihalu ahwaju ilal anbiya'i al muayyadin bil mu'jizat wal ayatil bahirat minha ilal a'immati fa idza jaza khulu zamani 'anil nabi wa huwa mu'tasimun dinal ummati fala budda fi khuluhi 'anil a'immati faqad sabata anna arafna wujuban nasbil imam min muqtada syar'i alladhi ta'abbadna bihi walau radadna ilal uquli lam yab'ud an yahlikallahu ta'ala al khalaiq wa yaqta'uhum fil ghawayati ala anha'a wa tara'iq wa yagmisuhum fi umaratil jahalati wa yusrifuhum an masalikil haqa'iqi fa bihukmihi turdal mu'tadun wa bifadlihi ihtadal muhtadun la yus'alu amma yuf'alu wa hum yas'alun. Nah, ini adalah argumen pamungkas dari Imam Haramain bahwa ya kita tahu sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan zaman tanpa hadirnya seorang nabi pun di tengah-tengah umat. Nah, kalau misalnya Allah tidak menciptakan nabi di tengah-tengah umat, itu kan berarti Allah membiarkan umat tersebut berada dalam kebodohan, berada dalam kesesatan dengan tidak menyembah Allah. Nah, apa kemudian Allah menerima doror dengan menciptakan zaman ketidakada nabian tersebut? Itu kan tidak. Ya. Allah masih mungkin kok untuk membinasakan manusia, menciptakan manusia dalam kebodohan atau membiarkan manusia dalam keadaan-keadaan tersesat. Masih mungkin karena tidak ada kewajiban yang terikat kepada Allah satupun.
Fabihadza muntahal gharadi fi dzalika. Wallahu a'lam bishawab.